Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurcita. Saya dari kelas MJ 701 akan mempresentasikan artikel review untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Judul artikel yang akan saya bahas yaitu peranan etika bisnis dalam perusahaan Mas Pion, The Role of Business Ethics in Mas Pion Company. Penulisnya Anggun Adelia Pratiwi dan Taufik Kurniawan, diterbitkan di Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Sinomika Journal Volume 1 nomor 2 tahun 2022. Baik, yang pertama mengenai abstrak. Etika terapan mencakup cabang yang disebut etika bisnis yang bertujuan untuk mengawasi moral dan etika perusahaan di bawah pengawasan ketat. Etika bisnis dan manajemen yang efektif sangat penting, tetapi bukan merupakan penentu utama keberhasilan perusahaan. Sektor bisnis sangat kompetitif dan etika di tempat kerja diterima begitu saja. Terlepas dari apakah informasi itu baik atau buruk, itu dapat menyebar dengan cepat. Bisnis hanya bisa ada jika mereka memperlakukan pelanggan dan pemasok mereka dengan hormat, serta investor mereka dan masyarakat umum. Persaingan bisnis yang ketat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap etika perusahaan dari pihak eksekutif. Selanjutnya, mengenai latar belakang masalah, bisnis memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat, ekonomi, dan budaya. Untuk berbagai alasan, penyimpangan etika ditoleransi dalam banyak aktivitas di tempat kerja karena orang seringkali percaya bahwa mereka benar. Membuat keputusan sambil menjaga prinsip-prinsip moral bagaimanapun memerlukan kesadaran moral. Untuk tumbuh dan mendapatkan keunggulan kompetitif, bisnis harus dapat menawarkan produk dan layanan unggulan dengan harga lebih rendah daripada pesaing mereka, serta waktu penyelesaian yang lebih cepat dan tingkat layanan pelanggan yang lebih tinggi. Memastikan kelangsungan hidup jangka panjang, perusahaan manufaktur telah menjadi prioritas utama bagi banyak orang. Persaingan dan etika bisnis memiliki hubungan yang kuat. Faktor hukum menentukan etika bisnis untuk persaingan yang sehat. Persaingan tidak sehat berkembang dari waktu ke waktu sebagai akibat dari undang-undang etika perusahaan yang tidak berfungsi dengan benar di pasar. Norma yang salah menyebabkan dinamika sosial yang tidak selaras. Orang-orang yang berkecimpung dalam bisnis menghasilkan uang diharapkan untuk mematuhi norma-norma sosial, dan jika tidak, mereka akan dihukum atas tindakan mereka. Karena itu, perusahaan mempertahankan tenaga kerjanya. Tindakan bisnis dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Kompleksitas masyarakat kontemporer terkait erat dengan bisnis sebagai aktivitas sosial. Selama manfaatnya tidak merugikan pihak lain, mengejar keuntungan dalam kegiatan bisnis adalah hal yang wajar. Hukum dan bisnis berjalan beriringan. Selanjutnya mengenai metode penelitian, metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama penelitian lapangan atau field research, yang kedua penelitian kepustakaan atau library research. Hasilnya, untuk menjadi perusahaan yang hebat, Mas Pion memiliki etos kerja yang selalu dipatuhi oleh seluruh karyawan. Etika tersebut adalah yang pertama, kemampuan, ketekunan, dan kesetiaan kepada Mas Pion. Yang kedua, memimpin pasar dengan memberikan keunggulan kompetitif kepada semua konsumen. Yang ketiga, kesatuan. Yang keempat, pertumbuhan berkelanjutan. Dan yang kelima, memperhatikan kepuasan konsumen. Selanjutnya mengenai keterbatasan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi dapat terpengaruh oleh subjektivitas peneliti atau responden. Penelitian kepustakaan bergantung pada sumber yang sudah ada, yang mungkin tidak selalu relevan atau sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan. Yang terakhir, mengenai kesimpulan, ketatnya persaingan dalam dunia bisnis telah menyebabkan berkurangnya pentingnya etika di tempat kerja. Mas Pion akan terpengaruh dalam lingkup mikro dan makro jika saling percaya dalam kerjasama tetap terjaga. Bagi karyawan perusahaan Mas Pion yang ingin menerapkan etika dalam bisnis, harus ada kesadaran diri di dalam hati, dan sanksi yang tegas harus diterapkan jika karyawan melanggarnya, agar etika dalam bisnis dapat berjalan dengan lancar di perusahaan Mas Pion. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.